يا ربنا وفؤادنا يا ربنا وفؤادنا وامه الذي كان منا وامه الذي كان منا وامه الذي كان مثله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syairulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa asghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhidna billazina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita diperkenankan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yatawalla solihina. Huwa yatawalla solihina. Wa huwa man yatawallallahu subhanahu amrahu. Wa huwa man yatawallallahu subhanahu amrahu. Fala yakiluhu ila nafsihi lahzotan. Fala yakiluhu ila nafsihi lahzotan. Bal yatawal haqqu
bal yatawallal haqqu subhanahu riayatahu. Di bal yatawallal haqqu subhanahu riayatahu. Saya minum dulu ya Pak, biar seger. Bisa bacanya Pak? Bisa lah. Pak, itu kemana? Oh iya. Nah, tadi yang ini. Itu. Oh iya. Wa huwa yatawalla sholihina, dan dia Allah yatawalla sholihina, dia mengurus orang-orang soleh. Ini ayat Pak. Dianya Allah. Jadi Allah itu yatawalla sholihina, dia mengurus orang-orang soleh. Kita merasa diurus oleh Allah enggak Pak? Diurus. Kalau diurus itu kira-kira seneng apa enggak seneng? Seneng ya. Nah, Bapak hari ini seneng apa enggak seneng? Iya itulah. Jadi ternyata Quran memberitahu kepada kita bahwa dia Allah yatawallas sholihin. Allah mengurus orang-orang soleh. Jadi kalau kita pengen diurus, berarti kita harus jadi orang soleh. Gitu Pak. Bagaimana cara mengurusnya Allah? Itu Pak. Wa huwa man yatawallallahu subhanahu amrahu fala yaqiluhu ila nafsihi lahdotan bal yatawallal haqqu subhanahu riayatahu. Huwa man yatawallallahu, dan dia man, barang siapa yatawallallahu subhanahu amrohu. Jadi barang siapa Allah yang maha suci mengurus amrohu, urusannya, gitu. Urusannya tuh maksudnya urusan man, ya. Urusan yang orang soleh itu. Jadi barang siapa Allah mengurus, Allah yang maha suci mengurus urusannya, fala yaqiluhu, maka Allah tidak menyerahkan menyerahkannya. Berarti Allah tidak menyerahkan urusannya ila nafsihi, kepada dirinya, lahzotan, walaupun sekejap mata. Gitu Pak. Coba agar paham, mungkin saya nanya dulu ke Bapak ya. Barangkali belum paham. Coba saya baca sekali lagi, mudah-mudahan Bapak udah paham. Jadi man yatawallallahu subhanahu amrohu, barang siapa Allah mengurus, Allah subhanahu, Allah yang maha suci mengurus urusannya, nyahnya tuh orangnya ya Pak ya, orang soleh. Fala yaqiluhu, maka Allah tidak akan menyerahkannya, berarti tidak akan menyerahkan urusan ila nafsihi, kepadanya, lahzotan, walaupun sekejap mata. Gitu. Kira-kira kita punya urusan nggak Pak hidup di dunia? Punya apa banyak?
Kira-kira kelar nggak urusannya? Nah, di situ, Pak. Jadi kalau kita digolongkan orang soleh, Allah itu tidak diam. Justru urusan orang soleh itu diambil alih oleh Allah. Makanya kalimat bawahnya, bal yatawallal haqqu subhanahu. Nah, al-haqqu subhanahu. Kalau yang pertama, Allahu subhanahu. Bener, Pak? Jadi di kalimat terakhir itu, Allah ganti nama. Pakainya al-haqqu, yang maha benar. Bal akan tetapi yatawallal haqqu subhanahu riayatahu. Akan tetapi yang maha benar, yang maha suci mengambil alih riayatahu, pengasuhannya. Gitu. Jadi kalau kita betul sudah masuk kategori orang soleh, tidak ada urusan yang tidak beres. Ngerti, Pak? Karena Allah mengambil alih. Kenapa diambil alih oleh Allah? Kita tidak mampu. Gitu, Pak. Karena kita tidak mampu diambil alih oleh Allah. Sehingga semua urusannya menjadi beres. Gitu, Pak. Tidak ada yang mangkrak. Kayak apa mangkrak? Tidak ada yang mangkrak. Semua urusannya beres. Kalau kita masuk kategori soleh, nah, gitu. Itu janjinya Allah. Jadi Allah yang mengurus. Kalau Allah yang mengurus, ya pasti semuanya beres. Siapa yang melawan Allah? Gitu kan, Pak? Kenapa urusan kita nggak beres? Dibawa dagang, dijadiin karyawan, dijadiin apapun, tapi tidak maslahat. Misalnya, itu berarti dirinya belum digolongkan orang soleh. Orang soleh, bal yatawallal haqqu subhanahu riayatahu. Riayat itu artinya pengasuhan. Pengasuhan. Jadi Allah yang ngasuh. Apapun yang dia pegang gitu, Pak. Apapun yang dia pegang beres semua. Nah itu. Yang berubah. Apapun yang dia pegang, entah jadi apapun dia, sebagai apapun dia, itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Nah itu. Sampai hari ini Bapak masih banyak ya sesuatu yang diinginkan belum tercapai. Nah, kalau masih banyak berarti perbaiki diri kita harus soleh. Gitu, Pak. Orang soleh itu harus bagaimana? Nah, gitu kan. Kita lihat aturan lainnya. Pertama, Bapak pindah di paling atas sebelah kanan. Ya dunia. Man khodamani fahdamihi. Waman khodamaki fa'at abihi. Itu pertama. Allah memanggil dunia. Ya dunia, dunia. Karena manusia itu kaitannya dengan dunia. Bapak jadi gemuk, Bapak jadi kurus, biasanya gara-gara gitu ya Pak. Biasanya gitu kan. Makanya Allah panggil dunia. Ya dunia, dunia. Man khodamani. Barang siapa dia mengkhidmatku. Akunya siapa, Pak? Allah. Jadi dunia dipanggil. Barang siapa dia mengkhidmatku, fakhdamihi. Maka engkau dunia layani dia. Dianya siapa, Pak? Dianya orang soleh, orang yang melayani Allah. Gitu. Jadi dunia, man khodamani, barang siapa dia melayaniku, kata Allah, fakhdamihi, maka engkau layani dia. Jadi dunia melayani, gitu.
Jadi kita pengen apa tentang dunia diturutin nggak? Nah, kita masih ada pengenan dunia yang belum keturutan. Nah, itu berarti kita belum melayani Allah. Ya Pak? Karena dunia dipanggil oleh Allah. Dunia itu makhluknya Allah. Dan semua makhluk Allah itu taat kepada Allah. Kecuali manusia. Kalau manusia itu diberi pilihan, boleh taat, boleh tidak. Itu Pak. Seluruh makhluknya Allah itu tunduk kepada Allah. Kecuali manusia. Jadi manusia itu diberi pilihan, mau taat boleh, nggak taat juga boleh. Tapi dua-duanya ada resiko masing-masing gitu. Ya. Nah kalau dunia diperintah oleh Allah, barang siapa yang mengkhidmatku, barang siapa yang melayani aku, engkau layani dia. Sebaliknya, waman khodamaki, dan barang siapa dia melayanimu, nah, berarti melayani siapa? Dunia. Barang siapa dia melayanimu, fa'at abihi, maka engkau bikin susah dia. Gitu. Jadi kalau hidupnya buat melayani dunia, pasti hidupnya susah. Gitu. Yang dikejar-kejar enggak. Gitu Pak. Tapi kalau kita melayani Allah, justru dunia diperintah melayani kita. Gitu Pak. Ya waktunya sholat ya, sholat. Waktunya ngaji ya, ngaji. Waktunya sodako ya, sodako. Waktunya nyawer ya, nyawer kan. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ya kalau pakai peci ya malu gitu kan lah. Lepas dulu pecinya, migel, ya Pak ya. Tapi insya Allah kita mah malu ya Pak ya. Nah gimana cara melayani Allah? Nah itu. Gimana cara melayani Allah? Afni anil khalqi biiznillah. Yang kedua, wa an hawaka bi amrillah. Dua. Yang ketiga, wa an irodatika bi fi'lillahi ta'ala. Jadi ada tiga cara. Kalau tiga ada pada diri kita, maka dunia itu melayani kita. Ya, jadi caranya ada berapa Pak? Ada tiga. Yang pertama, afni anil khalqi biiznillah. Engkau belajar melebur makhluk dengan izin Allah. Melebur makhluk itu gimana Ustaz? Makhluk itu diunyang-unyang gitu, digerus gitu, suruh hancur, enggak gitu. Bahwa selain Allah tidak mempunyai kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya itu? Tidak ada kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Allah. Yakin Bapak itu? Yakin. Kalau Bapak yakin tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, berarti Bapak dapat nomor satu. Gitu Pak. Tapi Bapak pernah nggak sakit hati? Pernah nggak? Dikecewakan orang pernah? Itu tanda orang lain punya kekuatan. Kalau kita pernah disakiti orang, pernah kecewa sama orang, berarti kita mengakui bahwa orang itu punya kekuatan untuk bisa menyakiti kita. Gitu kan. Bahwa orang itu punya kekuatan bisa mengecewakan kita. Katanya la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada selain Allah. Begitu Pak. Setuju Pak? Nah, jadi gimana Tan? Orang yang sudah bisa melebur makhluk, orang yang hidupnya tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa, walaupun kata orang, wah itu sih itu mengecewakanmu. Enggak. Kenapa? Semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi tidak ada orang lain mempunyai kekuatan. Apa pernah nggak kesel sama anak? Pernah. Nah itu berarti anak punya kekuatan membuat diri kita menjadi kesel. Istri kita pernah ngeselin, Mbak?
berarti kita mengakui ada kekuatan lain. Berarti belum bisa mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Itu namanya melebur. Bahwa semuanya selain Allah itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan, hanya Allah yang punya kekuatan. Terus gimana Tad? Habis dia ngecewain saya, ya jangan kecewa. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Yad'uka lisanul azali. Yad'uka, selalu memanggilmu. Siapa yang memanggilmu? Lisanul azali, lisan keabadian. Apa itu lisan keabadian? Lisanul azali. Bapak pernah dengar zaman azali? Pernah dengar Pak? Barusan. Oh ya, enggak lah. Pernah kita dengar ada yang namanya zaman azali. Apa itu zaman azali? Rencananya Allah yang sudah komplit tentang kita. Jadi ceritanya kita sudah ada di dalam zaman azali, jauh sebelum kita diciptakan. Paham Pak? Itu namanya skenario. Kalau dalam cerita film. Jadi skenario kita itu sudah jadi dan disimpan rapih di zaman azali. Dan selalu memanggil. Yad'u itu fi'il mudhari. Yad'uka, selalu memanggilmu. Siapa yang memanggilmu? Lisanul azali. Gitu. Bapak akan ketipu, itu udah dipanggil. Di jam 5 ketipu Pak. Jam 5 ketipu Pak. Ya ketipu Pak. Nyambung? Itu. Jadi zaman azali itu cerita kita. Gitu. Dan cerita kita yang tidak bisa dirubah. Bisa dirubah, itu namanya takdir. Percaya nggak? Bapak kayaknya nggak percaya. Siapa yang bisa merubah takdir? La yaruddu al-qadara ilad du'a. Jadi rencananya Allah yang sudah rapih disimpan di azali itu bisa dirubah. Kalau kita rajin doa, karena doa itu rencananya manusia dan qada, takdir itu rencananya Allah. Nah, kadang rencananya Allah itu bisa dirubah gara-gara rencananya kita. Makanya doa itu mengenal bosan enggak? Ya? Kalau doa muncul dari hati, kalau dari hati tidak ada kebosanan, adanya kesabaran. Tapi kalau Bapak doa, modelnya kayak doa, tapi bosan gitu, oh udah 2 tahun saya doa ini kayak nggak ada tanda-tanda. Nah itu berarti bukan dari hati, munculnya dari nafsu. Sebab kalau nafsu mengenal kebosanan. Apa sama istri Bapak bosan? Kalau nggak bosan berarti betul-betul Bapak cinta dari hati. Tapi kalau muncul cintanya dari nafsu, ya timbul modelnya agak kayak gini. Gitu. Nyambung Mbak. Jadi kalau dari hati tidak ada kebosanan. Tapi kalau dari nafsu ada unsur bosan. Nyambung Mbak. Ini saya doanya udah 2 tahun kan. Atau Ustadz katanya harus pakai Al-Quran. Saya pakai Al-Quran kan. Tapi kok tetap kalah aja. Berarti munculnya itu dari nafsu. Coba ingat Nabi Yakub. Pengen ketemu anaknya Yusuf berapa tahun? Ya kan Pak? Dari Yusuf kecil, ketemu sudah jadi pejabat. Ayo, puluhan tahun. Kalau model kita kayak di tengah jalan ala Yusuf mati, kayaknya tidak bisa ketemu. Karena muncul dari hati. Nyambung Pak. Nah, jadi yang pertama apa? Melebur makhluk. Apa yang disebut melebur makhluk?
bahwa makhluk itu tidak punya kekuatan. Jadi hidupnya kita tidak ada sakit hati, tidak kecewa. Kenapa? Semuanya dipanggil. Semuanya sudah diatur. Ya, gitu. Di dunia tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diprogram oleh Allah. Nah, gitu. Nyambung, Pak. Jadi kalau saya ditipu gimana, Tad? Dia tidak merasa ketipu. Balik kepada dirinya. Oh, saya nih dosa apa ya? Gitu, Pak. Karena kalau orang soleh pasti diurus oleh Allah. Ya, Pak. Mau ketipu nih. Nah, diurus oleh Allah. Gitu. Nyambung ya? Satu. Yang kedua, wa an hawaka bi amrillahi. Wa an hawaka. Dan lembur, melembur ya, melembur. Engkau lemburkanlah hawamu bi amrillah dengan menjalankan perintah Allah. Ngerti maksudnya? Jadi melebur hawa nafsu dengan perintah Allah. Jadi dalam diri kita tidak boleh ada dua matahari. Ingat dua matahari. Matahari kembar. Gak boleh ada matahari kembar. Dalam diri kita cukup ada satu perintah Allah. Hawa nafsu tidak boleh memerintah. Nyambung, Mbak. Jadi cuma ada satu perintah Allah. Gitu. Nyambung, Mbak. Apa kalau malam itu adanya perintah Allah apa perintah nafsu? Nggak boleh ada dua perintah, harus cuma satu. Makanya fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalian bertawakal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Tawakal itu kan berarti menyerahkan segalanya kepada Allah, tidak kepada hawa nafsu. Nyambung, Pak? Pak, pernah lihat bayi pusing nggak? Bayi pusing pernah nggak? Bayi itu termenung gitu, pusing. Pernah lihat, Pak? Tapi lihat orang pusing pernah? Contohnya? Banyak ya, Pak? Banyak. Kenapa bayi itu tidak pusing? Padahal waktu itu bayi belum berfungsi pikirannya. Akalnya belum berfungsi. Akalnya tidak berfungsi. Bayi itu percaya penuh kepada orang tuanya, bahwa orang tuanya pintar ngurus. Jadi bayi itu tawakal gitu, Pak. Percaya penuh kepada orang tuanya. Cuman nangis, ya kan, Pak? Kasih makan. Pengen mandi, dimandiin. Pengen tidur, ditidurin. Itu bayi, Pak. Ya, sampai mulai besar. Nah, begitu gede, pikirannya sudah mulai berguna, kenapa jadi pusing? Aturan kan dulu aja pikirannya belum berfungsi, hidupnya tidak pusing. Aturan begitu pikirannya berfungsi ya lebih aturannya lebih nyaman. Tapi kenapa jadi pusing gitu kan, Pak? Kenapa kira-kira, Pak? Tidak percaya sama yang ngurus. Dulu waktu masih bayi percaya sama yang ngurus, bahwa orang tua saya itu pinter ngurus saya. Begitu pikirannya bermanfaat, berguna, malah sok pinter. Tidak percaya sama yang ngurus. Siapa yang ngurus kita? Allah. Malah bikin aturan sendiri. Itu yang bikin kita jadi pusing. Ya, Pak ya. Jadi gimana caranya, Tat? Di dalam diri kita tidak boleh ada matahari kembar. Harus tetap satu yang ada dalam diri kita adalah perintah Allah. Ketika perintah Allah, berangkat. Ketika perintah nafsu, tinggalkan.
Karena saya hanya taat pada perintah Allah. Bisa Pak? Nah gitu, jadi mulai hari ini kalau ada perintah Allah berangkat. Kemarin saya udah jelasin ke Bapak, di dalam perintah Allah ada hal-hal yang kita sukai. Dan di dalam larangan Allah ada hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, gitu. Nyambung, Mbak. 3. Wa an iradatika bifi'lillahi ta'ala. Wa an iradatika bifi'lillahi ta'ala. Dan melebur dari kehendakmu dengan skenario Allah, dengan perbuatan Allah, meninggalkan kehendak dirimu, mengikuti kehendak Allah. Itu Pak. Jadi dalam diri kita sudah tidak ada kehendak lagi, semuanya kehendak Allah. Ngerti nggak Pak? Jadi Bapak nggak ada rencana gitu, semuanya rencananya Allah. Bisa Pak? Ya, kalau manusia hidup nggak punya rencana gimana Ustaz? Bukan rencananya kita, tetapi rencananya Allah. Ngerti rencananya Allah Pak? Bapak pengen buka dagang, itu rencananya siapa? Rencana kita kan Pak? Tinggalkan rencananya kita, ikuti rencananya Allah. Jadi gimana? Ya dagangnya ikut rencananya Allah. Pertama modalnya harus cocok dengan syariat. Gitu Pak. Terus jual belinya mengikuti syariat, jangan menipu pembeli. Barang yang dijualnya harus sesuai dengan yang diatur oleh Allah, jangan yang haram dijual. Itu namanya kehendak Allah, mematikan kehendak dirinya mengikuti kehendak Allah. Cuma dagangnya pengen cara sendiri, gimana caranya biar untungnya gede, barang yang bagus simpen di atas, yang jelek di bawah, tapi harganya harga barang yang bagus. Menurut kita untungnya gede, bener Pak? Itu berarti kehendak sendiri, bukan mengikuti kehendak. Jadi dalam diri kita sudah ada, tidak ada ya, sudah tidak ada lagi kehendak dirinya, semuanya kehendak Allah. Bisa berumah tangga yang mengikuti kehendak Allah, jangan mengikuti kehendak sendiri. Gitu. Nyambung Pak. Jadi berapa Pak tadi Pak? 3. Yang pertama melebur dengan makhluk. Yang kedua melebur dari hawa nafsu. Terus biamrillah, dengan mengikuti perintah Allah. Yang ketiganya melebur kehendakmu, mengikuti kehendak Allah. Ya, kalau tiga-tiganya ada pada diri kita, wahina izin, itu bawah, ketemu Pak? Wahina izin, ketika hal ini sudah terjadi pada diri kita, tasluhu antakuna wi'aan li ilmillahi ta'ala. Wahina izin, dan hal itu, gitu, berarti kalau yang 3 ada pada diri kita, tasluhu, layak, tahu layak Pak? Layak tenang, pantas dia, antakuna, engkau menjadi wi'aan, wi'aan itu wadah, Bapak, wadah li ilmillahi ta'ala, wadah ilmunya Allah, gitu Pak. Jadi kalau kita yang 3 ada pada diri kita dalam hidup kita, sudah nggak ada marah, nggak ada tersinggung, nggak ada sakit hati, semuanya berjalan gitu Pak. Gitu. Terus percaya penuh kepada Allah, kayak bayi. Bayi itu percaya sama orang tuanya. Kita itu percaya betul dengan Allah, bahwa Allah tuh ngurus kita gitu Pak. Terus yang ketiganya, kita meninggalkan kehendak kita, mengikuti kehendak. Terus tiga-tiganya Bapak jaga terus, maka tasluhu antakuna wi'aan li ilmillahi ta'ala. Engkau menjadi layak wadah ilmunya Allah. Apa itu wadah ilmunya Allah? Nah begini Pak. Nah, yang disebut layak mendapat
wadah, menjadi wadah ilmunya Allah itu, maka kita diberi keistimewaan juga. Falan yakbalut batinuka syai'an ghaira iradatillahi azza wa jalla. Falan yakbalu batinuka, maka batinmu tidak akan menerima syai'an, sesuatu pun ghaira iradatillahi azza wa jalla, selain kehendak Allah. Gitu. Jadi selain kehendak Allah tuh nggak bisa masuk ke dalam batin kita, Pak. Semuanya diisi kehendak Allah. Jadi kalau kehendak Allah, apapun yang kita katakan ya berarti kehendak Allah. Apa yang terjadi? Allah kasih keistimewaan dua. Fahina idzin yudofu ilaika at-takwinu wa kharqul adati. Nah, fahina idzin, maka hal itu yudofu akan dialirkan. Nah, gitu, Pak. Tahu dialirkan, Pak? Kalau alirkan tuh biasanya apa, Pak? Air ya. Bapak lihat di keran, air keran itu. Ada yang macet nggak? Ada. Tapi kalau yudofu itu lancar, deras. Nanti, Pak. Ya, kalau air di keran ada macet. Gitu. Itu enggak. Kalau yudofu deras, Pak. Begitu buka, itu namanya yudofu. Paham, Pak? Dialirkan ilaika, kepadamu. Apa yang dialirkan? Satu, at-takwinu. At-takwinu itu karomah. Apa, Pak? Karomah. Pernah dengar karomah? Satu. Yang kedua, wa kharqul adati, menembus kebiasaan. Jadi satu karomah. Yang kedua menembus, tahu menembus kebiasaan, Pak? Biasanya orang kalau pengen punya rumah, ngumpulin duit nggak, Pak? Nah, itu namanya kebiasaan. Penghasilannya 7 juta, pengen punya rumah bagus. Berarti dihitung-hitung duitnya, berarti kalau bisa nabung sebulan 6 juta, berarti kali sekian. Berarti saya harus ngumpuli sekian tahun, dapat duit sekian. Jadi kita makannya, ayo satu keluarga tiap hari pakai garam aja. Jadi tiap makan pakai garam, nggak usah pakai yang lain, kecuali diajak selamatan. Kalau diajak selamatan baru makan. Itu namanya biasa. Sampai sekian tahun baru terkumpul dan baru bikin rumah. Tapi kalau kharqul adat, menembus kebiasaan. Bapak enggak nabung, tapi kok dalam jangka dekat bisa bikin rumah bagus, itu namanya kharqul adat. Enggak KPR. Kalau KPR masih nyicil. Enggak, Pak. Kharqul mendobrak kebiasaan. Nah, terus caranya gimana Tad mendobrak kebiasaan? Ya Allah yang tahu. Dilalanya Bapak pulang ngaji, itu di jalan ada yang nyolek. Pak, aku lagi nyari tanah. Duitnya sudah dibawa itu di mobil. Bapak punya referensi nggak, Pak? Bapak langsung ingat. Tanahnya Pak Haji ini mau langsung pulang pengajian berangkat ke rumahnya. Dilalanya Pak Hajinya ada lagi butuh duit. Jadilah transaksi. Bapak kebagian 2M. 2M. Bapak bayangin, Pak. Nggak usah korupsi. Iya kan, Pak? Bapak pulang itu senyum. Lagi. Itu namanya kharqul adat, yang Bapak pikir nggak mungkin. Nanti, Pak, Bapak pikir nggak mungkin, tapi kenyataan. Besoknya Bapak langsung panggil tukang gambar. Minggu depannya direnov rumah Bapak. Bukan direnov, bongkar, ganti yang baru. Semua orang bilang, oh, kayaknya miara tuyul. Ya enggak, orang tahu. Nyambung, Pak. Itu namanya kharqul ada. Tapi Bapak jangan coba-coba begitu pulang ngaji nungguin ini yang nyariin tanah, yang nggak bisa. 3 syarat itu harus ada pada diri kita. Apa itu 3 syarat tadi? Hidupnya udah tidak pernah merasa sakit hati, dikecewakan orang,
bahwa orang itu tidak punya kekuatan apapun. Satu, itu kan Pak? Di dalam diri kita nggak ada matahari kembar, cuman ada perintah Allah. Mampu meninggalkan kehendak dirinya, mengikuti kehendak. Itu kita terus lakukan terus menerus, baru Allah kasih keistimewaan namanya kharqul adat. Gitu Pak. Bapak pernah dengar ada seorang ulama dari Jawa Pak. Dia sedang berkendaraan pakai mobil. Supirnya bilang, Nyai, bensinnya habis. Wah, jalan aja, bensinnya habis, saya udah nol. Ayo jalan Pak. Oh, mana-mana bensin nggak ada isinya. Itu namanya kharqul adat. Mobil itu berjalan harus ada bensin. Tapi Bapak jangan coba-coba nol bensin, iya nggak bisa. Kenapa? Bapak belum dikasih keistimewaan kharqul adat. Nyambung Pak? Nyambung? Nah itu. Ada lagi Pak. Ada kiai punya santri, nggak pernah ngaji Pak, suruh ngisi apa? Ngisi jeding. Iya, suruh ngisi air buat mandinya kayak terus. Nggak pernah ngaji, disuruh-suruh terus. Pulang jadi orang alim. Nggak masuk. Kenapa? Kiai punya kharqul adat. Nah, itu baru satu. Nanti karomahnya nanti giliran saya lagi Pak. Saya habis sisanya ditunggu di Jatiluhur. Ya Pak ya. Jadi cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ya, tapi sudah tertutup semua, tinggal saya belum jelasin tentang karomah. Gitu ya Pak ya. Yuk kita belajar untuk, ya kita nggak bisa 24 karat, ya 10 karat. Itu kan Pak, 10 karat. Jadi kalau nanti dapat kharqul adatnya nggak 2M, ya nggak apa-apa. Yang penting 20 juta. Kan lumayan Pak. Bener tuh Pak? Ya, nggak mesti yang gede. Karena beda ya kan. 24 karat ya wajar lah dapatnya 2M. Kalau model kita modal mulut ngomong-ngomong dapat 20 juta ya itu juga lumayan, betul Pak. Orang kadang-kadang nyari 20 juta sampai 3 bulan 4 bulan Bapak cuma 5 menit gitu kan Pak, ngomong jadi transaksi itu ya Pak ya. Tapi bentuk dulu yang tiganya ada dalam diri kita ya. Mudah-mudahan ini bukan cerita Pak, ini dari kitabnya ada gitu Pak ya. Mudah-mudahan kita melakukan, dan saya pun lagi belajar ke situ. Kayaknya enak hidup, nggak begitu susah Pak ya, keringetnya nggak terlalu banyak, bener Pak? Iya, jadi semakin ada orang semakin tua semakin nggak ada penghasilan. Bapak mangga semakin tua semakin banyak lah, iya gitu Pak. Itu namanya kharqul ada. Jadi gimana Tan? Perbaiki yang 3 itu gitu, nyambung Pak. Nah, bukan mengada-ngada, ada ilmunya ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Saya tidak kasih ringkasan ya Pak ya. Nah, kita langsung komat aja nanti ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi saya cukup sekian, nanti lanjut salat isya dulu ya Pak. Salat isya aja dulu Pak. Kayaknya langsung berangkat ya. Saya tutup, bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا
وفؤادنا يا ربنا وفؤادنا وامه الذي كان منا وامه الذي كان